she knows that I gotta be trusted. She fell in love with the race and I see. She fell in love, and she knows that I gotta be trusted. She fell in love. Kontroversi VAR, Persib gagalkan keunggulan Bali United. Semifinal leg pertama Championship Series Liga 1 2023/2024 antara Bali United vs Persib Bandung dilangsungkan pada Selasa malam WIB tanggal 14 Mei tahun 2024. Bermain di Bali United Football Training Center, skor akhir imbang 1-1. Bali United coba memanfaatkan momentum main di markas sendiri dengan bermain agresif sejak awal babak pertama. Skuad asuhan Stefano Teco Cugura itu mengandalkan serangan dari sisi sayap. Akan tetapi ketika sudah bisa menekan, umpan silang yang dilepaskan para pemain Bali United belum maksimal. Barisan pertahanan Persib Bandung bisa melakukan intercept dengan baik. Tim tamu bermain ngotot untuk meladeni Bali United. Beberapa kali Persib mendapatkan peluang yang mengancam gawang Bali United, tapi belum bisa dikonversi menjadi gol. Meski saling jual beli serangan terjadi sepanjang babak pertama, tapi kedua tim belum bisa memecah kebuntuannya hingga wasit meniup peluit tanda turun minum. Memulai babak kedua, intensitas permainan masih sama. Kedua tim terbuka dalam melancarkan serangan ke area pertahanan lawan. Ketika pertandingan memasuki menit 53, untuk kali pertama video asisten referee, VAR, digunakan di Liga 1, wasit kemudian memutuskan memberi hadiah penalti untuk Persib Bandung. David da Silva maju sebagai eksekutor tendangan penalti tersebut, namun sayang, bola hasil tendangannya masih bisa ditepis oleh kiper Bali United, Adilson Maringa. Penampilan Adilson Maringa di bawah mistar gawang Bali United benar-benar membantu tim. Pada menit 65, dia berhasil mementahkan peluang yang didapat oleh para pemain Persib. Bali United yang mencoba keluar menyerang masih memiliki masalah seperti babak pertama. Penyelesaian akhir tim berjuluk Serdadu Tridatu belum lagi maksimal. Saat pertandingan sedang berlangsung sengit, akhirnya tuan rumah bisa bersorak gembira pada menit 83. Jefferson Aziz yang masuk sebagai pemain pengganti bisa menceploskan bola ke dalam gawang Persib. Jefferson Aziz menyambar bola hasil dari tendangan Jajang Mulyana yang membentur tiang gawang. Bola jatuh tepat di hadapannya dan diteruskan dengan sundulan. Persib tak mau menyerah begitu saja. Skuad asuhan Bojan Hodak berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan. Dan saat injury time telah memasuki menit ke-9, David da Silva berhasil membuyarkan kemenangan di depan mata Bali United. Permainan semakin sengit setelah itu karena masih ada 6 menit tersisa waktu injury time. Bali United kehilangan Jajang Mulyana pada menit 103 karena ganjaran kartu kuning kedua setelah dia menjegal Esra Walian. Laga Bali United vs Persib sempat rusuh saat ribuan supporter merangsek masuk. Ribuan supporter tiba-tiba merangsek masuk mendekati lapangan Bali United Training Center, tempat laga Bali United vs Persib Bandung di semifinal leg pertama Championship Series Liga 1, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, malam. Ribuan supporter tersebut tiba-tiba sudah masuk di sisi utara pemusatan latihan Bali United itu sekitar pukul 21.45 WITA. Insiden masuknya supporter itu membuat pertandingan sempat dihentikan pada menit ke-80. Setelah sempat berdiskusi dengan perangkat pertandingan dan memastikan kondisi aman, pertandingan dilanjutkan. Polisi bersama steward membuat barikade untuk menghalau penonton masuk lebih jauh ke dalam lapangan. Mereka kemudian memberikan dukungan dengan menyanyikan yel-yel mendukung pertandingan tersebut. Sesaat setelah kehadiran supporter, Bali United kemudian mencetak gol pada menit ke-82 yang dicetak oleh sundulan Jefferson Aziz sehingga sementara tuan rumah unggul 1-0.
Namun Persib berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan David da Silva jelang berakhirnya laga. Skor 1-1 menutup laga di Gianyar. Selanjutnya gantian Persib akan menjamu Bali United di Bandung. Laga semifinal putaran pertama Bali United dan Persib itu sejatinya berlangsung tertutup dari penonton umum karena kapasitas di Bali United Training Center terbatas, yakni menampung sekitar 600 orang. Penonton pada laga semifinal putaran pertama itu dihadiri sekitar 300 orang oleh tamu undangan, diantaranya termasuk diantaranya penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Bupati Badung Giri Prasta dan penjabat Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa. Seharusnya, laga tersebut diadakan di Stadion Dipta di Kabupaten Gianyar, namun laga dipindahkan sementara karena markas Bali United itu menjadi lokasi utama pelaksanaan Piala Asia Putri U17 pada 6-19 Mei tahun 2024. Sehingga laga putaran pertama babak Championship Series Liga 1 Indonesia 2023/2024 dilaksanakan di lokasi lain, yakni di pemusatan latihan Bali United. Training Center itu dipilih sebagai lokasi pertandingan tuan rumah menjamu Persib karena telah memenuhi standar kompetisi berdasarkan hasil penilaian risiko, risk assessment, dari Mabes Polri. Kesalnya Tejo setelah Bali United gagal kalahkan Persib. Pelatih Bali United, Stefano Cugura, kesal timnya gagal meraih kemenangan dari Persib Bandung pada babak Championship Series Liga 1, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Sejak awal laga, pertandingan berjalan ketat meski jarang tercipta peluang di babak pertama. Kedua tim baru tampil lebih menyerang pada babak kedua dan Persib sempat mendapatkan penalti. VAR memutuskan bahwa David da Silva dilanggar di kotak penalti meski pemain asal Brasil tersebut gagal jadi eksekutor setelah tendangannya ditepis kiper Bali United. Bali United justru bisa unggul lewat gol sundulan Jefferson Aziz di laga tersebut. Namun, gol da Silva jelang akhir laga memaksa pertandingan berakhir dengan skor imbang. Menurutnya, Serdadu Tridatu sempat berada di atas angin setelah Adilson Maringa sukses menepis penalti dan mereka unggul 1-0. Kenyataannya, mereka justru kecolongan jelang akhir pertandingan dan gagal mengunci kemenangan. Pertandingan seru, dua tim main menyerang. Saya pikir setelah kita pegang penalti dari Maringa, kedua kita sudah cetak gol 1-0. Seharusnya kita bisa menang hari ini, kata Stefano Cugura pada sesi jumpa pers seusai pertandingan. Pelatih yang biasa disapa Teco ini melanjutkan, mereka harus melupakan hasil ini dan bersiap untuk laga tandang di markas Persib. Laga tersebut harus bisa dimaksimalkan untuk bisa lolos ke partai final nanti. Tapi kita kebobolan bola-bola terakhir sana, menit-menit terakhir di sana. Kita harus terima seri dan kita harus fokus ke pertandingan ke depan di Bandung, lanjutnya. Bali United akan memanfaatkan waktu yang ada untuk mempersiapkan tim. Termasuk agar pemain bisa segera pulih dan kembali bertarung demi kemenangan. Kita hanya punya 3 hari dari pertandingan. Kita harus punya istirahat yang benar dan recovery yang benar, pungkasnya. Keluhan Bojan Hodak usai duel Bali United vs Persib, penalti gagal, 4 peluang terbuang. Persib Bandung harus puas dengan hasil imbang di leg pertama semifinal Championship Series BRI Liga 1 yang berlangsung di Bali United Training Center, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Dalam pertandingan tersebut, Bali United dan Persib menyudahi laga dengan skor 1-1. Jefferson Aziz membuka keunggulan bagi Bali United di menit 83, sebelum dibalas David da Silva di menit 90+9. Pada pertandingan tersebut, Maung Bandung sebenarnya bisa unggul lebih dulu andai saja eksekusi penalti David da Silva tak dibendung kiper Bali United, Adilson Maringa dos Santos. Hal itu dikeluhkan pelatih Persib Bojan Hodak. Selain penalti gagal, menurut Bojan, timnya juga membuang 4 peluang bagus untuk mencetak gol di leg pertama ini.
Kami melewatkan kesempatan mencetak gol dari titik penalti dan 4 peluang yang sangat bagus, kata Bojan kepada media usai pertandingan. Kiper mereka adalah man of the match, sambungnya dikutip laman resmi klub, Selasa. Namun, secara keseluruhan pelatih asal Kroasia itu menerima hasil pertandingan yang dinilainya positif dan menjadi modal untuk pertandingan leg kedua yang akan digelar di Bandung pada Sabtu, tanggal 18 Mei tahun 2024 mendatang. Kami mencetak gol dan tidak kalah. Ini adalah hal positif. Hal lainnya, saya tidak bisa berkomentar, pungkasnya. Pelatih Bali United sudah siapkan rencana untuk redam duet gacor bomber Persib di leg kedua. Stefano Cugura yang merupakan pelatih Bali United, menaruh rasa waspada dengan 2 bomber milik Persib Bandung di leg kedua. Championship Series Liga 1 2023/2024. Sebelumnya, regular season musim ini telah resmi berakhir. Borneo FC berstatus sebagai jawara regular season. Akan tetapi, juara sesungguhnya akan ditentukan lewat Championship Series yang dimulai pada hari ini, Sabtu, tanggal 14 Mei tahun 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Gelar juara musim ini akan direbutkan oleh 4 tim teratas regular season. Keempat tim tersebut adalah Borneo FC, Persib Bandung, Bali United, dan Madura United. Duel antara Bali melawan Persib akan menjadi laga pembuka Championship Series ini. Tim asal Pulau Dewata dan Jawa Barat tersebut yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Pertandingan tersebut berlangsung di Bali United Training Center, pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Meski berstatus sebagai tim tamu, Maung Bandung sukses membuat sang tuan rumah sedikit khawatir. Di dalam skuad Pangeran Biru saat ini, terdapat duet maut pada lini depan mereka. Lini tersebut diisi oleh duo Brasil, yakni David da Silva dan Ciro Alves. Kombinasi keduanya sudah menghasilkan 41 gol untuk tim besutan Bojan Hodak tersebut. Catatannya adalah, David saat ini sudah mencatat 27 gol dan 8 assist. Ia juga berstatus sebagai top skor sementara Liga 1 musim ini. Sementara Ciro mencatat 15 gol serta 9 assist. Keganasan keduanya membuat Stefano Cugura selaku pelatih kepala Bali United khawatir di leg kedua nanti. Pelatih yang akrab disapa Teco itu mengatakan bahwa David dan Ciro memang memiliki koneksi yang bagus. Selain sama-sama berasal dari Brasil, keduanya juga sudah cukup lama berada di Indonesia. Hal itulah yang membuat keduanya memiliki koneksi begitu kuat. Soal 2 pemain, David dan Ciro, mereka berasal dari Brasil, ucap Teco, dalam konferensi pers jelang laga kontra Persib. Mereka sudah lama di Indonesia dan punya kualitas yang bagus, jelasnya. Meski begitu, pelatih yang juga berasal dari Brasil tersebut mengaku sudah mempersiapkan rencana untuk timnya melakoni laga away ke Bandung. Ia mengisyaratkan akan meminta anak asuhnya untuk menerapkan strategi marking man atau penjagaan per orang. Selain itu, ia meminta Elias Dolah dan kawan-kawan selalu fokus dalam hal bertahan. Andai itu terjadi, Teco yakin akan ada gol yang bersarang di gawang timnya. Kita harus buat marking yang bagus, harus fokus di belakang agar tidak kebobolan. Karena kedua pemain ini punya kualitas untuk cetak gol, pungkasnya. Kata Bojan Hodak, usai Persib sirnakan kemenangan Bali United di depan mata, enggan bahas hal di luar sepak bola. Bojan Hodak buka suara usai Persib Bandung menahan imbang 1-1 Bali United dalam semifinal leg pertama Championship Series Liga 1, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Bali United dan Persib Bandung bermain imbang 1-1 dalam babak Championship Series Liga 1 di Bali United Training Center, Selasa malam WIB. Babak pertama kedua tim tidak bisa menciptakan gol hingga skor tetap 0-0.
Laga lebih seru tersaji di babak kedua, Persib Bandung memiliki kesempatan unggul duluan usai wasit menghadiahi penalti. Sayangnya, David da Silva gagal menjalankan tugasnya sebagai eksekutor penalti. Sepakan David ditepis oleh Adilson Maringa. Justru pada menit ke-82 Bali United sukses mencetak gol lewat Jefferson Aziz melalui sundulan kepala. Kemenangan yang sudah di depan mata sirna, karena Persib mencetak gol lewat David da Silva memanfaatkan asist Ezra Walian. Hasil ini menguntungkan Persib, karena leg kedua akan dilaksanakan di kandang mereka. Pelatih Persib, Bojan Hodak cukup puas dengan hasil yang didapat. Namun ia mengindikasikan tidak puas dengan finishing para pemainnya serta keputusan wasit walau sudah ada VAR. Kami melewatkan penalti, dan juga setidaknya 4 peluang yang sangat-sangat bagus, kata Bojan Hodak membuka konferensi pers. Kiper mereka, Bali United, benar-benar jadi man of the match. Kami mencetak gol, tidak kalah adalah sisi baiknya. Saya tidak bisa berkomentar soal hal-hal lain, karena tidak ada hal lain yang bisa dibicarakan selain sepak bola, tambahnya. Sementara itu, Ezra Walian menegaskan timnya akan lebih siap menyongsong laga leg kedua di kandang mereka. Hari ini kami main oke, kami banyak peluang tapi tidak cetak banyak gol, kata Ezra Walian. Setiap orang nonton Bali vs Persib semua lihat kami ada mentalitas. Seluruh pemain di Persib sangat penting. Kami bermain satu tim dan kami akan siap bertanding di Bandung, di rumah kami, tambahnya. Coach Teco ingatkan wasit jangan neko-neko. Pelatih Bali United Stefano Cugura atau Coach Teco menyinggung soal penggunaan video asisten referee, VAR, pada babak Championship Series nanti. Laga Bali United vs Persib Bandung akan menjadi pertandingan perdana di Liga 1 yang menggunakan VAR. Duel berlangsung di Bali Training Center pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Meski begitu, Coach Teco berharap agar wasit menunjukkan kinerja yang bagus di lapangan. Terkait VAR, mudah-mudahan tentu wasit pimpin laga dengan bagus, ujar Coach Teco. Ada VAR juga mudah-mudahan bisa bantu wasit dan harapannya tidak lama ambil keputusan dari VAR. Tetapi itu di luar dugaan, wasit banyak neko-neko, sambungnya. Sekadar informasi, babak Championship Series Liga 1 musim ini akan menggunakan VAR. PT Liga Indonesia Baru, LIB, selaku operator kompetisi sudah menyiapkan 4 unit mobil VAR. 1 unit telah diberangkatkan menuju Bali pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024 kemarin untuk digunakan pada pertandingan Bali United vs Persib Bandung, tanggal 14 Mei tahun 2024. Sedangkan 1 unit lagi telah diberangkatkan Bangkalan untuk pertandingan Madura United vs Borneo FC, tanggal 15 Mei tahun 2024. Sedangkan 2 unit lagi akan diberangkatkan menuju Balikpapan dan Bandung. Direktur Operasional LIB, Asep Saputra mengatakan pengadaan teknologi VAR untuk Championship Series ini berjalan sesuai jadwal. Proses persiapan alat-alat VAR berjalan sesuai jadwal, VAR mobile yang dikerjakan sudah beroperasi dan meluncur ke venue pertandingan, ujarnya.